Sampai kapan kalian itu akan terus tersiksa dengan yang namanya pinjol? Sampai kapan kalian itu stres, depresi menangani pinjol ini? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya karena sudah banyak sekali orang-orang yang sudah stres, depresi akibat yang namanya pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya stop stres gara-gara pinjol teman-teman semuanya. Karena saya pengen bertanya kepada kalian sebenarnya sampai kapan sih kalian itu mau stres gara-gara pinjol? Kalian itu depresi gara-gara pinjol? Kalian itu nggak mau keluar rumah gara-gara pinjol? Kalian itu mentalnya hancur gara-gara pinjol? Sudah berapa banyak orang-orang yang sudah hancur gara-gara pinjol? Ini yang menjadi pertanyaan yang harus kalian jawab, tetapi jawabannya adalah keberanian dari diri kalian sendiri. Sampai kapan kalian itu akan terus tersiksa oleh yang namanya pinjol, teman-teman? Nah, di sini saya pengen ngasih warning ataupun ngasih informasi ataupun kasih peringatan kepada teman-teman semuanya. Tolong banget, jangan sampai kalian itu hancur hanya karena pinjol aja. Karena pinjol itu sebenarnya masalah yang kecil, tetapi kalian dibuat besar. Ini menjadi sumber masalah, teman-teman. Sebenarnya masalah pinjol itu adalah masalah kecil, masalah remeh, masalah yang saya kira ditangani dalam 2 hari atau 3 hari pun selesai. Tetapi terkadang pikiran kalianlah yang membuat masalah ini seolah-olah sangat besar hingga akhirnya kalian itu stres, hingga akhirnya kalian itu depresi gara-gara satu aja masalahnya, masalah pinjol. Apa sih sebenarnya yang membuat kalian itu stres gara-gara pinjol? Apa sih yang membuat kalian itu depresi? Apa sih yang membuat kalian itu nggak mau keluar rumah, nggak mau makan, sampai kalian itu mentalnya hancur? Apa? Apakah karena tekanan DC, teror DC, atau karena kalian itu takut nama kalian masuk BI checking, atau kalian itu takut didatengin polisi, atau kalian itu takut di penjara? Sebenarnya apa yang membuat kalian itu stres ataupun depresi terhadap masalah pinjol ini? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin kalau kalian malu atau pengen curhat ataupun mau sharing bareng boleh, kalian boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Link Instagramnya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalian boleh tulis ya, apa yang membuat kalian itu bisa stres atau bisa depresi, mental kalian itu hancur, apa? Nah, ini tolong kalian jawab, kalian bilang kepada diri sendiri kalian apa. Nah, setelah kalian itu tahu, di sini saya mau bahas ya. Kalau kalian itu stres gara-gara teroran ancaman DC, kenapa kalian itu tidak segera mengganti nomor telepon kalian atau nomor WhatsApp kalian agar DC tersebut tidak bisa menghubungi kalian lagi? Itu pertama. Terus kemudian kalau kalian itu takut gara-gara pinjol itu karena akan datangin polisi, mana mungkin pinjol itu bisa datangin polisi? Karena kasusnya pinjol itu kasus perdata, bukan pidana. Ya teman-teman semuanya, nggak bakalan bisa, teman-teman. Oke, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, apakah kalian itu stres, depresi karena bunga pinjol atau karena bayar pinjol itu sangat tinggi, dendanya sangat besar, akhirnya kalian stres, kalian tinggal galbay aja. Kan sesimpel itu gitu loh. Tetapi kenapa permasalahan yang saya kira itu kecil, sebenarnya bukan saya kira, memang permasalahan ini adalah masalah yang kecil. Tetapi kenapa kok kalian itu membesarkan masalah ini gitu loh. Seolah-olah pinjol adalah masalah terbesar. Nah, sebenarnya yang jadi masalah itu pikiran kalian, mental kalian, mindset kalian sendiri. Kenapa? Karena ya, kenapa masalah kecil dibesar-besarin? Sebenarnya kan simple itu ya, sesimpel itu gitu loh. Kalau kalian itu merasa yang paling banyak mungkin dari teroran DC atau ancaman DC, yang DC tersebut nakut-nakutin kalian, mau bunuh keluarga, mau ngancam keluarga kalian, kalian tinggal putus aja atau kalian itu stop akses ngubungin kontak kalian. Kalian bisa kan ganti nomor? Saya kira bisa lah. Terus gue ganti nomor WhatsApp lah. Kalau kalian nggak sudah ngelakuin itu, masih ngirim ke Gmail, hapus emailnya, reset HP-nya, kan sudah gitu loh. Karena itu kan yang paling banyak sekali nasabah stres, nasabah depresi itu akibat tekanan dari DC-nya itu sendiri. Kalian tinggal putuskan saja gitu loh kontaknya, kalian tinggal stop aja, kalian sendiri yang membackup itu. Kalian jangan pernah menganggap bahwasanya, bang, nomor saya mau banyak orang penting. Kalau kalian menganggap di kontak kalian itu orang penting, orang hebat, punya pejabat, punya pamor, kenapa kalian nggak minjem ke orang itu gitu loh? Orang itu juga nggak peduli sama kalian, kenapa kalian masih peduli mikirin kontaknya gitu? Kalian biarin aja.
Karena orang penting menurut saya adalah orang yang bisa membantu kita dalam keadaan susah. Orang yang perlu kita simpan atau orang yang perlu dijadikan teman, orang yang perlu dijadikan sandaran atau orang yang perlu dijadikan sahabat adalah orang yang ketika kita susah dia bisa membantu. Itu menurut saya. Kalau misalkan kalian menganggap orang pentingnya itu adalah orang pejabat ataupun orang kenal ataupun punya kekayaan tetapi tidak bisa membantu diri kita atau tidak bisa membantu saya anggap itu adalah orang biasa, orang yang menurut saya nggak penting banget. Malahan saya nggak pernah simpen orang-orang kayak gitu yang ketika susah dia tidak ada di sisi kita, dia ketika kita susah dia tidak pernah menolong kita. Yang perlu kalian simpan mungkin orang yang ketika susah itu ada di samping kalian dan membantu kalian gitu loh. Nah, kalian itu tinggal save aja nomornya di buku, dicatat kalian ini nomornya si A, ini nomornya si B, terus kalian ganti nomor HP-nya, ganti nomor WhatsApp-nya, reset HP-nya, tinggal nanti hubungin, bro, ini nomor saya yang baru, selesai loh teman-teman semuanya ya. Jadi tolong banget kepada teman-teman semuanya, jangan memperbesar masalah pinjol. Masalah pinjol adalah masalah kecil yang dibuat besar oleh pikiran kalian. Jadi yang saya salahkan sebenarnya pikiran kalian. Kenapa kalian itu memperbesar masalah? Sebenarnya masalah pinjol kan masalah kecil, kenapa dibesar-besarin gitu ya. Jadi saya harap cobalah kalian itu berpikir lebih tenang, lebih rileks lagi, lebih enjoy lagi. Jangan pernah menganggap pinjol itu masalah besar, tapi anggaplah pinjol itu masalah remeh, masalah yang sehari bisa kalian selesaikan. Karena kalian tinggal datang ke counter, ganti nomor HP kalian, selesai sehari juga selesai. 2 jam lah saya katakan untuk reset HP, ganti nomor WA, kembali pulih lagi gitu ya teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa merubah mindset kalian, bisa merubah pikiran kalian, bisa merubah mental kalian, karena sebenarnya masalah pinjol masalah kecil yang kalian sendiri besar-besarkan, yang pikiran kalian atau mindset kalian itu dibesar-besarkan teman-teman ya. Itulah yang salah menurut saya, karena kesalahan dari diri kita sendiri itulah yang menjatuhkan kita. Saya yakin banget sebenarnya tidak ada masalah yang dibuat oleh orang lain terus kemudian kita terkena dampaknya. Terkadang kita sendirilah yang membuat masalah kepada diri kita. Oleh sebab itu saya harap kalian itu jangan pernah membuat masalah terhadap diri kalian, karena kalau masalah dari orang lain saya kira kalian itu sudah gampang menangkisnya, karena banyak sekali mungkin kalian bisa datang ke psikologi biar mental kalian itu lebih tenang, lebih enjoy, lebih plong lagi. Yang membuat depresi itu sebenarnya pikiran kita, bukan dari orang lain teman-teman semuanya ya. Jadi rubah dulu mindsetnya, rubah dulu pikirannya. Kalau kalian itu menganggap pinjol masalah besar, kalian akan selamanya stres, kalian akan selamanya depresi, kalian akan selamanya kena gangguan mental, kena gangguan jiwa bisa jadi. Dan itu sudah banyak sekali teman-teman semuanya, karena menganggap bahwa pinjol adalah masalah besar. Kalian tinggal merubah, kalian tinggal stop aja akses DC tersebut menghubungin kalian biar mental kalian itu membaik. Setelah 3 hari cobalah berpikir, hilangkan pikiran kalian bahwa pinjol adalah masalah besar, pinjol adalah masalah kecil yang kalian bisa selesaikan dalam 1 hari. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Dan saya mohon maaf telah memarah-marahi kalian, menyalah-nyalahkan mental kalian, karena justru mental kalianlah yang harus pengen saya selamatkan atau yang harus saya selamatkan teman-teman semuanya. Itu aja tujuan saya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.